Oke, tes 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 tes. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Rohman. Pada presentasi ini saya akan membahas proyek prediction model untuk analisis resiko kredit menggunakan machine learning. Nah, latar belakang proyek ini adalah tingginya permintaan kredit yang membutuhkan proses analisis resiko yang kuat. Jika resiko kredit tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat menghadapi kerugian finansial akibat kredit macet. Nah, oleh karena itu, data perilaku dan riwayat peminjam menjadi sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi tingkat resiko kredit sejak awal. Nah, langsung aja pada tahap data understanding. Nah, saya melihat saya melihat bahwa dataset terdiri dari 466.285 baris dan 75 fitur. Nah, variabel utama yang digunakan sebagai target adalah loan status, karena fitur ini mempresentasikan kondisi pembayaran pinjaman. Selain itu juga melakukan analisis missing value untuk mengetahui kualitas data dan menentukan langkah pre-processing yang tepat. Lalu pada analisis distribusi data, terlihat bahwa beberapa fitur memiliki distribusi yang cukup simetris seperti loan AMNT dan funded AMNT. Sehingga penyebaran nilainya relatif wajar, namun ada juga fitur yang sangat skew dan memiliki banyak outlier seperti installment, INT rate, DTI, annual ink, revolvable. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pola distribusi yang sama, sehingga perlu perhatian khusus saat berprocessing dan modeling. Selanjutnya, saya menganalisis interaksi antara jumlah pinjaman dan suku bunga. Dari visualisasi terlihat bahwa mayoritas pinjaman berada pada kisaran 5.000 hingga 15.000 dolar, dengan suku bunga yang umumnya berada di kisaran 7 hingga 18%. Pada heatmap, korelasi terlihat bahwa beberapa fitur memiliki hubungan yang cukup tinggi, misalnya total payment in, dan total rate terhadap. Selain itu, installment dan INT rate juga menunjukkan korelasi positif dengan jumlah pinjaman. Lalu pada pembersihan data, saya melakukan pembersihan data dengan menghapus fitur yang memiliki terlalu banyak missing value, serta fitur yang tidak terlalu informatif untuk analisis. Contohnya seperti application type, zip code, DEX, title, member ID, dan URL. Beberapa fitur bertipe waktu seperti issue ID, last payment, next payment day, last credit full day, dan earliest churn diubah ke bentuk numerik. Nah, pada proyek ini informasi waktu disederhanakan dengan mengekstraksi bagian bulan. Tujuannya agar data tanggal bisa diproses oleh model machine learning tanpa kehilangan informasi penting terkait pola waktu. Lalu pada fitur engineering saya melakukan encoding pada fitur kategorikal. Lalu selain itu saya juga membuat beberapa fitur baru untuk menangkap kondisi finansial peminjam dengan lebih baik, misalnya loan to income untuk melihat perbandingan jumlah pinjaman dengan pendapatan. Setelah data siap, dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing.
Nah, di sini logistic regression memiliki performa yang buruk pada data testing jauh lebih rendah daripada data training. Nah, pada random forest classifier, performa yang baik dan stabil dengan akurasi yang tinggi pada data testing. Dengan nilai 0,98 berarti model dapat memprediksi model dengan benar sebanyak 98% dari semua data yang diuji. Performa model pada CatBoost berada di akurasi 0,99 atau mendekati 1. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan apakah modelnya terjadi overfitting atau tidak, maka dilakukan evaluasi dengan cross-validation. Setelah dilakukan evaluasi dengan cross-validation, akurasi berada di angka 0,98. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata model memiliki akurasi 98% ketika diuji dengan data yang berbeda dalam proses cross-validation. Ini menunjukkan model memiliki performa yang konsisten dan dapat bekerja dengan baik. Nah, dari keempat model tersebut memiliki fitur importance yang berbeda-beda. Fitur-fitur tersebut dapat menjadi pertimbangan yang optimal untuk menentukan keputusan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih.